Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Erwina. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Fisika UM, offering AP 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fluida dinamis. Apa itu fluida? Fluida adalah sekumpulan molekul yang tersusun secara acak dan melekat bersama-sama akibat gaya kohesi lemah sebagai akibat dari gaya-gaya yang dikerjakan oleh dinding-dinding wadah. Mekanika fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis atau fluida diam dan fluida dinamis atau fluida bergerak. Membahas lebih lanjut mengenai fluida dinamis merupakan fluida ideal yang bergerak dengan ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, fluidanya tidak kental atau non-viskos. Dalam kasus ini, gesekan internal diabaikan. Alirannya tunak atau laminar, sehingga kecepatan fluida pada setiap titik adalah konstan. Yang ketiga, fluida tidak dapat ditekan atau non-kompresibel, sehingga massa jenisnya konstan. Yang terakhir, aliran tidak berputar atau irotasional, sehingga fluida tidak memiliki momentum sudut pada titik manapun. Membahas mengenai fluida, tentu kita juga akan membahas mengenai garis arus. Garis arus adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis lurus melengkung yang jelas ujung pangkalnya. Garis arus juga disebut aliran berlapis atau aliran laminar atau laminar flow. Kecepatan partikel fluida di tiap titik pada garis arus searah dengan garis singgung di titik itu. Di atas kelajuan kritis tertentu, aliran fluida menjadi turbulen atau tidak menentu, yang ditandai dengan adanya daerah yang menyerupai pusaran. Dapat dilihat pada gambar di samping. Ini adalah sebuah partikel dalam aliran laminar bergerak mengikuti suatu garis alir dan pada setiap titik sepanjang lintasannya, kecepatan partikel merupakan garis singgung terhadap garis alirnya. Kemudian, ini adalah aliran garis arus atau aliran laminar, dan yang ini adalah aliran turbulen. Terlihat di sini terjadi saling potong antara garis arus. Dinamika fluida terdiri atas dua prinsip, yaitu prinsip persamaan kontinuitas dan prinsip persamaan Bernoulli. Yang pertama, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas didasarkan atas asumsi bahwa alirannya ajak atau steady dan tenang atau streamline, serta fluidanya tidak dapat terkompresi atau massa jenisnya tetap. Kecepatan partikel di suatu penampang sama. Prinsip ini merupakan manifestasi atau implikasi dari hukum kekekalan massa. Prinsip ini juga bisa dimaknai sebagai kekekalan debit atau fluid flow. Selanjutnya yaitu prinsip Bernoulli. Prinsip ini didasarkan atas asumsi bahwa tidak ada gesekan antar lapisan aliran atau fluidanya non-viskos. Alirannya tidak pernah berpusar atau irotasional dan semua asumsi yang mendasari persamaan kontinuitas. Prinsip ini merupakan manifestasi atau implikasi dari hukum kekekalan energi. Membahas lebih dalam lagi, yang pertama yaitu persamaan kontinuitas. Hasil kali luas dan kelajuan fluida pada semua titik sepanjang pipa adalah konstan untuk fluida yang tidak dapat ditekan atau non-kompresibel. Dalam mempelajari fluida, mula-mula kita akan membahas tentang debit. Apa itu debit? Debit atau laju volume adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Gambar ini adalah bagian dari sebuah pipa yang dialiri oleh fluida. Dalam selang waktu delta T, sejumlah fluida yang melalui penampang seluas A telah menempuh panjang lintasan L. Debit fluida dapat dinyatakan dengan V sama dengan A dikali V kecil. V di sini adalah debit, A adalah luas penampang, dan V kecil adalah kecepatan aliran fluida. Mula-mula debit sama dengan V. Volume fluida sama dengan V. Selang waktu adalah delta T. Q sama dengan V besar per
delta T. Volume dapat kita peroleh melalui persamaan matematis dari luas alas dikali tinggi. Nah, tinggi di sini adalah panjang lintasan fluida atau jarak tempuh fluida selama waktu delta T. Sehingga persamaannya menjadi I sama dengan AL per delta T. L atau jarak, di sini kita menggunakan rumus GLB. L sama dengan kecepatan dikali waktu. T-nya dieliminasi, sehingga kita mendapatkan rumus I sama dengan A dikali V. Debit sama dengan luas penampang dikali kecepatan aliran fluida. Satuan debit yaitu meter kubik per sekon. Setelah mempelajari mengenai apa itu debit, kita akan membahas mengenai penurunan persamaan kontinuitas. Perhatikan gambar di samping. Selama selang waktu delta T, fluida 1 yang berada di ujung dasar bergerak sejauh X1 sama dengan V1 dikali delta T. V ini adalah kecepatan, sedangkan X adalah jarak, dan delta T adalah waktu tempuh sepanjang lintasan ini. Jika A1 adalah luas penampang pada daerah ini, maka massa fluida pada bagian ini adalah N1 sama dengan rho A1 dikali delta X1. Sama dengan rho A1 V1 dikali delta T. Rho adalah massa jenis fluida yang mengalir pada pipa ini. Begitu pula pada fluida yang bergerak melewati ujung atas pipa. Dalam selang waktu delta T, juga memiliki massa M2 sama dengan rho A2 dikali V2 dikali delta T. Mengapa rho-nya sama? Karena fluidanya tetap berpindah dari ujung sini hingga ke sini. Kemudian, karena fluida dalam keadaan non-kompresibel dan alirannya tunak, maka massa yang melewati A1 dalam selang waktu delta T harus sama dengan massa yang melewati A2 dalam selang waktu yang sama. Artinya, M1 sama dengan M2, atau bisa dituliskan menjadi rho dikali A1 dikali V1 sama dengan rho dikali A2 dikali V2. Dengan demikian, dapat dituliskan menjadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan konstan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai persamaan kontinuitas. Telah diketahui bahwa A dikali V sama dengan I, di mana I adalah debit fluida. Oleh karena itu, persamaan kontinuitas juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan debit konstan atau kekekalan debit. I1 sama dengan I2 sama dengan konstan. Persamaan kontinuitas yang telah diperoleh juga dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan kecepatan fluida dengan luas dan diameter penampang. Sehingga persamaannya menjadi V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Contoh penerapan persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita sudah sering menyiram tanaman atau menyiram halaman menggunakan selang. Nah, ketika kita menyiram air menggunakan selang dan kita menekan ujung selang menggunakan ibu jari atau menutup sebagian lubang ujung selang, maka tanpa sadar kita telah mengurangi luas penampang saluran yang dilewati oleh air tersebut. Akibatnya, kelajuan air bertambah ketika keluar dari selang dan air menyemprot cukup jauh. Ilustrasi dari peristiwa ini adalah pada gambar di samping. Ini adalah keadaan aliran air sebelum ujungnya ditekan. Sedangkan setelah ujungnya ditekan, terlihat bahwa air menyembur cukup jauh. Nah, hal ini sudah sesuai dengan persamaan kontinuitas di mana
luas penampang berbanding terbalik dengan kecepatannya. Sehingga semakin kecil luas penampang, maka kecepatan akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Contoh soal penerapan persamaan kontinuitas dan pembahasan. Pertanyaannya, cairan mengalir melalui pipa berdiameter 5 cm pada kelajuan 4,0 meter per sekon. Ada penyempitan dengan diameter 2 cm dalam saluran pipa. Kecepatan cairan dalam penyempitan ini adalah. Penyelesaiannya, diketahui diameter 1 sama dengan 5 cm, diameter 2 sama dengan 2 cm, kecepatan pertama sama dengan 4,0 meter per sekon. Ditanya kecepatan kedua. Maka menggunakan persamaan kontinuitas A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 dan mensubstitusi semua bagian yang diketahui. Nah, kita kan belum mengetahui luas penampang pipa. Maka kita harus mencarinya terlebih dahulu menggunakan rumus 1/4 pi d kuadrat. Mengapa demikian? Karena luas penampang pipa adalah lingkaran. Dan yang diketahui adalah diameternya. Sehingga rumus yang kita pakai adalah 1/4 pi d kuadrat. Dengan mensubstitusi nilai-nilai tersebut, diperoleh 1/4 dikali pi dikali 5 cm kuadrat dikali 4,0 meter per sekon sama dengan 1/4 dikali pi dikali 2 cm kuadrat dikali V2. Diperoleh 25 cm kuadrat dikali 4,0 meter per sekon sama dengan 4 cm kuadrat dikali V2. Sehingga didapatkan kecepatan kedua yaitu 25 meter per sekon. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persamaan Bernoulli. Jumlah dari tekanan P, energi kinetik per satuan volume setengah rho V kuadrat dan energi potensial per satuan volume rho GH memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Penurunan persamaan Bernoulli. Perhatikan aliran dari suatu segmen fluida ideal yang melewati pipa tidak beraturan dalam selang waktu delta T. Gaya yang dikerjakan oleh fluida di ujung kiri besarnya adalah P1 dikali A1. Sehingga usaha yang dilakukan gaya ini pada segmen tersebut selama selang waktu delta T adalah W1 sama dengan F1 dikali delta X1 sama dengan P1 dikali V. V adalah volume bagian 1. Dengan cara yang sama, maka usaha yang dilakukan fluida di ujung kanan segmen selama selang waktu delta T yang sama adalah W2 sama dengan min F2 dikali delta X2 sama dengan min P2 dikali V. Volume bagian 1 sama dengan volume bagian 2, karena di sini diasumsikan fluida tidak terkompresi. Kemudian mengapa nilai usaha pada W2 adalah minus? Karena gaya pada segmen fluida kedua arahnya adalah ke kiri, sementara perpindahannya adalah ke kanan. Dari persamaan W1 dan W2 diperoleh usaha neto W sama dengan P1 min P2 dikali volume. Kemudian, sebagian dari usaha ini akhirnya mengubah energi kinetik dari segmen fluida, dan sebagian lagi akhirnya mengubah energi potensial gravitasi dari sistem bumi segmen. Oleh karena itu, kita asumsikan adanya mengikuti garis alir, maka energi kinetik dari bagian yang tidak diarsir tidak berubah selama selang waktu tersebut. Perubahan satu-satunya adalah sebelum selang waktu tersebut, bagian 1 yang bergerak pada V1, sementara setelah selang waktu tersebut, bagian 2 yang bergerak pada V2. Oleh karena itu, perubahan energi kinetik pada segmen fluida adalah delta K sama dengan 1/2 M V2 kuadrat dikurangi 1/2 M V1 kuadrat. Segmen fluida yang dimaksud yaitu yang berwarna abu-abu. M adalah massa dari bagian 1 dan 2. Karena volume kedua bagian adalah sama, maka
Masanya juga sama. Dengan mempertimbangkan energi potensial gravitasi dari sistem segmen bumi, sekali lagi di sini tidak ada perubahan selama waktu tersebut untuk fluida yang bagiannya tidak diarsir, atau bagian yang berwarna biru. Perubahan neto adalah bahwa massa fluida dalam bagian 1 telah dipindahkan ke bagian 2. Oleh karena itu, perubahan energi potensial gravitasinya adalah delta U sama dengan mgy2 dikurangi mgy1. Sehingga perubahan energi mekanik fluida selama waktu delta T adalah delta K plus delta U sama dengan delta E. Dengan menyubstitusi delta K dan delta U ke dalam delta E, maka diperoleh delta E sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat ditambah mgy2 dikurangi mgy1. Jika tidak ada gesekan antara fluida dengan dinding, maka berlaku teorema usaha energi W sama dengan delta E. Sehingga dari persamaan ini diperoleh W sama dengan delta K plus delta U. Disubstitusi menjadi P1 min P2 dikali V sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat ditambah MGY2 dikurangi MGY1. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan volume. Sehingga persamaannya menjadi P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat plus rho GY2 dikurangi rho GY1. Kenapa di sini bisa muncul rho? Karena kembali lagi bahwa tadi kan kita membagi kedua ruas dengan V. Otomatis pada sisi kiri V-nya hilang dan di sisi kanan menjadi setengah M per V dikali V2 kuadrat dikurangi setengah M per V dikali V1 kuadrat ditambah M per V GY2 dikurangi M per V GY1. Sedangkan M per V adalah definisi dari rho atau massa jenis. Sehingga dalam persamaannya akan mengandung massa jenis rho. Dengan menyusun ulang persamaan, maka diperoleh P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GY1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GY2. Sehingga diperoleh P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GY sama dengan konstan. Jika fluidanya diam, maka persamaannya menjadi P1 min P2 sama dengan rho G dalam kurung Y2 min Y1 sama dengan rho GH. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai representasi diagram aliran fluida. Melalui persamaan kontinuitas, kita peroleh bahwa ketika A1 sama dengan A2, maka kecepatan pada titik 1 sama dengan kecepatan pada titik 2. Kemudian, ketika A3 sama dengan A4, maka kecepatan 3 akan sama dengan kecepatan 4. Namun, ketika A2 lebih besar dari A3, maka kecepatannya juga akan berbeda. Kecepatan pada titik ketiga lebih besar daripada kecepatan pada titik kedua. Mengapa demikian? Selain melalui perhitungan matematis, kita juga dapat melihat melalui kerapatan garis alirnya. Saat melewati A1 dan A2, kerapatan garis alir fluida masih sama. Namun, ketika masuk ke dalam luas penampang ketiga, fluida mengalami percepatan. Hal ini dapat dilihat semakin rapatnya garis aliran fluida. Kemudian, dengan memperhatikan 4 titik pada garis alir fluida di samping, kita ketahui bahwa semuanya berada pada ketinggian H yang sama. Berdasarkan hukum Bernoulli, diperoleh bahwa pada titik 1 dan 2, tekanan adalah sama,
yaitu P1 sama dengan P2. Sedangkan pada titik 2 dan 3, tekanannya berbeda, yaitu P2 lebih besar daripada P3. Kemudian pada titik 3 dan 4, P3 sama dengan P4. Kemudian contoh penerapan persamaan Bernoulli, yaitu tabung Venturi, contohnya karburator mobil dan Venturi meter, tabung pitot, penyemprot parfum, dan gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Membahas lebih lanjut, bagaimana burung dan pesawat bisa terbang? Nah, coba bayangkan, bagaimana seekor burung terbang menggunakan sayapnya. Burung terbang dengan mengepakkan kedua sayap yang dimiliki. Sesuai dengan hukum Bernoulli, udara yang mengalir melalui sayap burung menghasilkan gaya angkat. Sayap burung berbentuk melengkung dan lebih tebal pada bagian depan daripada bagian belakangnya. Dengan demikian, udara yang lewat pada bagian atas menempuh lintasan yang lebih panjang, sehingga harus lebih cepat daripada udara bagian bawah. Inilah yang akan menciptakan gaya angkat pada sayap burung. Gaya angkat yang lebih besar daripada berat burung dihasilkan ketika sayap burung bergerak turun. Udara didorong ke belakang oleh sayap, sehingga sesuai dengan hukum Newton 3, udara juga mendorong balik burung ke depan, dan burung dapat bergerak maju. Ketika sayap bergerak ke atas, sayap ditwist atau dipelintir, sehingga udara melewati celah antar bulu sayap sehingga dapat mengurangi hambatan laju burung. Prinsip itulah yang berlaku pada sayap pesawat terbang. Berbeda dari burung, sayap pesawat tidak dapat dikepakkan, sehingga udara harus dipertahankan mengalir melalui dua sayap. Tugas ini dilakukan oleh mesin yang menggerakkan maju pesawat menyongsong udara. Dahulu, mesin ini menggunakan paling-paling, namun kini diganti menggunakan mesin jet. Contoh soal penerapan hukum Bernoulli dan pembahasannya. Sebuah tangki tertutup yang mengandung cairan bermassa jenis ρ memiliki sebuah lubang di sisinya pada jarak Y1 dari dasar tangki. Lubangnya terbuka ke udara bebas atau atmosfer dan diameternya jauh lebih kecil daripada diameter tangki. Udara di atas cairan bertekanan tetap sebesar P. Tentukan kelajuan cairan ketika keluar dari lubang saat ketinggian cairan di atas lubang adalah H. Gambar dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Pembahasannya, diketahui luas penampang 1 lebih besar dari luas penampang 2. Cairan diperkirakan akan diam pada bagian atas tangki, di mana tekanannya adalah P. Dengan menerapkan persamaan Bernoulli pada titik 1 dan 2, serta mengingat bahwa tekanan pada lubang P1 sama dengan tekanan atmosfer P0, ditemukan bahwa P1 ditambah setengah ρ V1 kuadrat ditambah ρ GY1 sama dengan P2 plus setengah ρ V2 kuadrat ditambah ρ GY2. Ini adalah persamaan Bernoulli. Kemudian, faktor-faktor yang diketahui disubstitusi pada persamaan tersebut, sehingga diperoleh P0 ditambah setengah ρ V1 kuadrat ditambah ρ GY1 sama dengan P ditambah ρ GY2. Diketahui H sama dengan Y2 min Y1. Pindah ruas kiri ke ruas kanan sehingga diperoleh V1 kuadrat sama dengan 2 dikali P min P0 ditambah 2 ρ G dikali Y2 min Y1 per ρ. Diperoleh V1 sama dengan akar 2 dikali P min P0 per ρ ditambah 2GH. Ketika P lebih besar dari P0, atau sehingga nilai 2GH dapat diabaikan, kelajuan sebagian besar air yang keluar merupakan fungsi dari tekanan atau P. Jika tangkinya terbuka ke udara bebas atau atmosfer, maka P sama dengan P0 dan V1 sama dengan akar 2GH. Dengan kata lain, untuk tangki yang terbuka,
Kelajuan cairan yang keluar dari lubang sedalam H di bawah permukaan sama dengan kelajuan yang dialami oleh benda yang jatuh bebas melewati suatu jarak vertikal H. Fenomena ini dikenal dengan hukum Torricelli. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan yang ada, baik dalam tulisan maupun kata-kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.